welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sejarah sastra di poin Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia oleh Ajib Rosidi. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu latar belakang sejarah sastra. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi, bukan semata-mata sebuah imitasi. Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya adalah suatu media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Biasanya kesusastraan dibagi menjadi daerah geografis atau bahasa. Jadi yang termasuk dalam kategori sastra adalah novel, cerita pendek atau cerpen, syair, pantun, sandiwara atau drama. Sejarah dan sastra berbeda dalam struktur substansi. Dalam struktur sejarah ada evidensi, informasi, fakta, dan berguna untuk menjelaskan realitas. Sementara substansi sejarah adalah objektifikasi kehidupan dan acuan adalah keabadian. Sejarah sebagai ilmu hidup di tengah dunia realitas. Pekerjaannya ialah mengkonstruksi realitas itu. Sastra sebagai seni hidup dalam dunia imajinasi. Pekerjaannya ialah mengekspresikan imajinasi itu. Karena perbedaan itulah keduanya saling melengkapi. Di Indonesia, sejarah dan sastra menjadi satu dalam mitos sebagai awal abad ke-20. Ketika kesadaran mistis itu berakhir, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Sekalipun keduanya merekam realitas, tetapi sejarah pada ilmu dan sastra adalah imajinasi. Kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu H.B. Jazin dan penelaah sastra Indonesia. Pengajaran tentang sastra biasanya bersumber dari pengetahuan tentang sastra. Pengetahuan tentang sastra atau yang dikenal pula sebagai literati studi oleh para ahli dibagi menjadi 3 cabang, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Jumlah penelaah sastra Indonesia sampai sekarang relatif belum banyak. Pada masa sebelum perang kita dikenal Takdir Ali Jabana dan Amjin Pane. Sultan Takdir Ali Jabana menulis beberapa karangan lepas dalam berbagai majalah tentang sastra Indonesia, tetapi hanya tentang puisi yang telah diterbitkan oleh buku sebagai buku, yaitu 2 serangkai puisi lama pada tahun 1941 dan puisi baru pada tahun 1946. Serta kebangkitan puisi baru Indonesia pada tahun 1969. Amjin Pane menulis karangan tentang sastra Indonesia tetapi dalam bahasa Belanda. Pandangan singkat tentang sastra Indonesia modern pada tahun 1949. Baru kemudian muncul penelaah sastra Indonesia yang mengabadikan seluruh perhatian dan hidupnya kepada pekerjaan tersebut. Orang itu adalah H.B. Jazin yang pada tahun-tahun menjelang Jepang datang bekerja sebagai sekretaris majalah Pujangga Baru. Adapun karya sastra H.B. Jazin, yang pertama baca Mulia Al-Quran, yang kedua Gema Tanah Air, prosa dan puisi pada tahun 1951, Chairil Anwar, pelopor angkatan 45 pada tahun 1956, dan masih banyak lagi karya sastra yang lainnya. Kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu masalah angkatan. Masalah dalam sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Masalah angkatan itu sudah timbul pada masa sebelum perang ketika Sultan Takdir Ali Jabana dan kawan-kawannya dari lingkungan Pujangga Baru membuat perhitungan dengan para pengarang lama
Istilah angkatan sendiri baru muncul pada masa sesudah perang, yaitu ketika Chairil Anwar dan kawan-kawannya menyatakan kehadiran dirinya, yaitu para pengarang pujangga baru yang mempunyai ciri-ciri dan identitas yang berbeda ada dari para pengarang pujangga baru. Mereka yang mengatakan bahwa para pengarang yang muncul sehabis perang itu sesungguhnya hanyalah lanjutan belaka dari para pengarang pujangga baru. Mereka yang menganggap bahwa peperangan sudah memulai identitas sendiri, antara lain Chairil Anwar, Sitor Sitomorang, Habib Yasin, dan lainnya. Juga memberikan warna pada identitas para pengarang pujangga baru, Sultan Ali, Takbir Ali Jabana, sampai pada pertandingan-pertandingan ekstrim. Kita masuk di poin yang selanjutnya, yaitu hadiah-hadiah sastra. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra itu selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seseorang sastrawan, juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbitan dan penyebarannya masih sangat terbatas. Hadiah-hadiah itu belang betong dari baru tahun 1969. Ada hadiah yang resmi diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia sebelumnya yang memberikan hadiah tahunan seperti itu hanyalah badan-badan swasta saja. Untuk diketahui, di bawah disertakan daftar hadiah-hadiah dan para pemenang tahunannya. Yang pertama ada Hadiah Sastra Nasional BMKN. Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau BMKN pada tahun 1953 memberikan hadiah sastra untuk karya sastra yang terbaik. Yang kedua ada Hadiah Tahunan Pemerintah. Pemberian hadiah untuk seniman dan ilmuwan yang dianggap paling berjasa di antara para seniman yang dianggap patut mendapat hadiah tersebut juga para sastrawan. Yang ketiga ada Hadiah Sastra Yasmin. Yayasan Yasmin pada tahun 1964 memberikan hadiah kepada kegiatan-kegiatan manusia yang dianggap paling berhasil pada tahun 1963. Yang keempat ada majalah-majalah. Majalah-majalah kesusastraan biasanya juga memberikan hadiah tahunan untuk karangan terbaik yang dimuat di dalamnya. Dari materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya ialah Yasin adalah seorang penelaah yang sudah mendapatkan tempat yang jelas dalam sejarah kesusastraan Indonesia. Yasin adalah sosok yang berpengaruh, dedikasinya luar biasa dalam mendokumentasikan karya sastra. Berkat didikan dan bimbingannya muncullah sarjana-sarjana sastra yang menelaah sastra Indonesia. Begitupun sarjana asing, banyak juga yang turut menelaah sastra Indonesia. Penyebab masalah angkatan itu sendiri sebenarnya karena tidak ada pengertian yang jelas mengenai makna istilah angkatan itu sendiri. Para penelaah sastra cenderung untuk menghubungkan istilah angkatan dengan pembabakan waktu dalam sejarah sastra. Oleh sebab itulah sastra Indonesia menjadi ricuh dan kacau. Selain itu ada hadiah-hadiah tahunan yang ada 5 tahun sekali. Sebenarnya tidak hanya memberikan hadiah kesusastraan saja, melainkan juga kepada orang-orang yang berjasa di dalam lapangan ilmu dan perdamaian dunia. Di negeri kita, hadiah-hadiah sastra selain diberikan sebagai penghargaan atas karya seseorang sastrawan juga bersifat perangsang, terutama untuk menumbuhkan minat terhadap sastra yang penerbit dan penyebarannya sangat terbatas. Marilah kita menyelam sedalam-dalamnya dengan segala kepahitan jiwa kita, membongkar yang busuk-busuk dan kotor-kotor, dan tidak suka orang penjijik melihatnya dan mengerjakannya. Dengan melihatnya dan mengerjakannya dengan keisyafan dan kemauan untuk membersihkan dunia ini, kemudian mempersatukan dengan alam cita-cita, sebab kehidupan bukan cita-cita saja dan bukan kenyataan saja, tetapi persatuan antar keduanya, yaitu
kutipan dari HB Yasin. Sekian dari saya. Apabila masih banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nonton video-video saya yang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Perbanyak ilmu maka kamu akan beruntung. Bye-bye.